Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita masih bisa mengikuti perkuliahan secara daring ini. Salawat berangkaikan salam, tak lupa pula kita sanjung sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Yang saya hormati Ibu Nina Rahayu MPD selaku dosen pengampu mata kuliah matematika dasar ini, dan yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rizka Ananda, mahasiswa semester 3 unit 4 program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cotkala Langsa. Tujuan dari presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Nina Rahayu MPD dan untuk mengetahui apa itu satuan waktu dan satuan panjang. Berikut ini adalah hasil dari presentasi saya. Matematika merupakan salah satu mata pelajaran yang diajarkan di semua jenjang pendidikan dan memiliki peran yang sangat penting dalam penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi. Pembelajaran matematika di sekolah dasar ataupun madrasah ibtidaiyah perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak, baik itu pendidik, pemerintah, orang tua, maupun masyarakat. Karena dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah itu merupakan peletak konsep dasar yang dijadikan landasan untuk belajar pada jenjang berikutnya. Selain itu, penguasaan matematika yang kuat sejak dini diperlukan untuk menguasai dan menciptakan teknologi di masa depan. Matematika menjadi mata pelajaran yang penting bukan saja karena kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga bermanfaat dalam mempelajari ilmu-ilmu lainnya. Keteraturan berpikir
atau berpikir secara sistematis, hal yang sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari dan dalam mempelajari ilmu itu sering disebut sebagai salah satu hasil belajar matematika. Di dalam mempelajari matematika, tentu saja kita juga akan mempelajari mengenai materi satuan, baik itu satuan berat, satuan panjang, satuan waktu, dan lainnya. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas dan mengkaji materi tentang pengenalan satuan waktu dan panjang. Di dalam materi yang dipelajari, kita juga harus mengenal satuan waktu dan panjang. Selain itu, pelajaran matematika materi juga memerlukan media yang nyata. Dan pada kesempatan kali ini saya juga akan menampilkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi satuan waktu dan panjang. Dalam memahami satuan berat, satuan panjang dapat dilakukan dengan menggunakan peta pikiran atau strategi. Dalam memahami satuan berat, waktu, dan panjang, kita bisa melakukannya dengan latihan soal-soal atau dengan video belajar agar lebih memahami lagi materi tentang satuan panjang dan waktu. Pengenalan satuan waktu. Yang pertama yaitu pengertian satuan waktu. Satuan waktu adalah setiap interval waktu tertentu yang merupakan cara standar dalam menyatakan atau mengukur durasi. Selain itu, satuan waktu juga digunakan untuk menentukan dan mengukur suatu periode waktu yang ada, seperti detik, menit, jam, hari, minggu, tahun, minggu, dekade, dan abad. Yang kedua yaitu pembagian satuan waktu. Satuan waktu terbagi atas beberapa macam, yaitu yang pertama mengenal waktu. Mengenal waktu dapat kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada pagi hari waktu untuk bangun tidur dan bersiap ke sekolah.
siang hari yaitu waktu untuk minum air dingin untuk meredakan panas, dan waktu malam hari yaitu waktunya untuk waktu bersiap untuk tidur. Yang kedua yaitu jumlah hari dalam sebulan. Jumlah hari dalam sebulan dapat dilihat dalam kalender bulan Januari. Pada bulan Januari terdapat 30 hari, berarti dalam sebulan yaitu ada 30 hari. Satuan yang kedua yaitu jam. Cara yang pertama, cara membaca tanda waktu. Cara membacanya yaitu misalkan yaitu jarum panjang untuk menunjukkan menit dan jarum pendek untuk menunjukkan jam. Contohnya yaitu jarum pendeknya di angka 7 dan jarum panjangnya di angka 4. Berarti jam menunjukkan jam 7:20. Dan yang kedua itu cara mengatur jarum jam. Caranya yaitu misalnya kita mau membuat pukul 2, maka jarum pendeknya di angka 2. Jarum pendeknya di angka 2 dan jarum panjangnya di angka 12. Dan yang terakhir yaitu menyatakan lama waktu dalam satuan jam. Misalkan ada anak bermain bola mulai pukul 2 dan berakhir pukul 4. Maka berapa lama ia bermain bola? Maka dari angka 2 ke angka 4 bergeser 2 angka, berarti dia bermain bola selama 2 jam. Nama-nama hari dalam seminggu juga termasuk ke dalam satuan waktu. Nama-nama dalam seminggu itu meliputi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Berikutnya adalah mengenal jam analog. Jam adalah penunjuk waktu. Jam analog adalah jam yang tanda waktunya ditunjukkan oleh jarum jam. Contohnya yaitu jam dinding, jam beker, dan jam tangan. Membaca waktu jam analog yaitu dengan cara melihat jarum panjang dan jarum pendeknya yang menunjuk akan tertentu untuk membaca waktu pada jam analog. Angka yang ditunjuk oleh jarum pendek adalah jam dan jarum panjang adalah menit. Dan yang terakhir yaitu waktu dalam kegiatan sehari-hari.
Setiap kegiatan pasti membutuhkan waktu yang berbeda-beda. Untuk menentukan waktu berlangsungnya suatu kegiatan dapat dilihat dari lama atau sebentarnya waktu yang digunakan. Contohnya yaitu misalnya belajar di sekolah dengan minum. Belajar di sekolah membutuhkan waktu yang lama dan minum membutuhkan waktu yang sebentar. Dan contoh yang kedua yaitu bermain kasti dan memakai baju. Bermain kasti membutuhkan waktu yang lama dan memakai baju membutuhkan waktu yang sebentar. Dan yang selanjutnya adalah satuan panjang. Pengertian dari satuan panjang yaitu suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran tinggi, panjang, jarak suatu benda atau objek yang diukur. Setiap benda memiliki panjang dan panjang setiap benda itu berbeda-beda. Menyatakan nama waktu dalam satuan hari. Sebuah mobil masuk bengkel hari Selasa. Mobil selesai diperbaiki hari Selasa. Berapa hari mobil diperbaiki? Dari Selasa ke Rabu ke Kamis. Dari Selasa ke Rabu 1 hari. Mengenal panjang melalui kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu ini pita sari dan ini pita tari. Pita sari lebih panjang dari pita sari. Kalau dilihat pita sari lebih panjang daripada pita sani. Contoh selanjutnya yaitu pulpen dan pensil warna. Pulpen lebih panjang daripada pensil warna. Membandingkan panjang bisa kita lakukan dengan melihat ukuran panjang penggaris atau ukuran yang ditulis pada soal. Benda yang punya ukuran angka lebih besar artinya lebih panjang dibandingkan benda lainnya. Sebaliknya, benda yang punya ukuran angka lebih kecil artinya lebih pendek dibandingkan benda lainnya. Contohnya yaitu yang tadi disebutkan, yaitu pulpen lebih panjang daripada pensil warna.
Contoh lain dari mengenal panjang dalam kehidupan sehari-hari yaitu lengan baju si A panjang dan lengan baju si B pendek. Selanjutnya adalah anggota tentara memakai celana panjang, Pak Tani memakai celana pendek. Yang ketiga contohnya yaitu telinga kelinci panjang dan telinga kucing pendek. Dan contoh yang terakhir yaitu ekor singa panjang dan ekor rusa pendek. Dengan contoh-contoh yang tadi saya berikan, semoga kita bisa membedakan benda yang panjang dan yang pendek. Ini adalah jarak yang dekat dan jauh. Contohnya yaitu ada dua pohon di pinggir jalan. Pohon A lebih dekat dengan jalan raya dan pohon B lebih jauh daripada jalan raya. Dan yang terakhir yaitu panjang benda dengan satuan tidak baku. Satuan tidak baku dapat berupa jengkal, depa, langkah, korek api, dan lain-lain. Satuan ukuran panjang tidak baku tidak lazim digunakan karena sifatnya tidak tetap dan selalu berubah-ubah. Namun dalam masyarakat tradisional hal itu masih sering digunakan. Kesimpulannya yaitu satuan waktu adalah setiap interval waktu tertentu yang merupakan cara standar dalam menyatakan atau mengukur durasi. Untuk mengetahui satuan waktu dapat dilihat dengan cara mengenal waktu dalam kegiatan sehari-hari, baik itu nama-nama hari dalam seminggu, jumlah hari dalam sebulan, jam dan waktu yang digunakan dalam kegiatan. Sedangkan satuan panjang merupakan suatu satuan yang digunakan untuk mendeskripsikan ukuran, tinggi, panjang, dan jarak suatu benda atau objek yang diukur. Satuan panjang dapat kita ketahui melalui perbandingan antara benda satu dengan lainnya. Jarak yang jauh dekat, serta kita dapat mengukur panjang dengan satuan tidak baku seperti jengkal, langkah, depa, dan baiklah, itulah sedikit paparan materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat diterima dengan jelas dan baik. Mohon maaf bila terdapat kesalahan karena saya juga masih belajar. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.